Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adria Safitri. Di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari beberapa pemateri berikut ini. Pemateri pertama, nama lengkap Dr. Haji Asep Suryana Abdurrahman SPD MKes, tempat tanggal lahir Bandung 23 April 1969, NIDN_NIP 0031054959 Agama Islam. Alamat Kirana Residen 32 Babakan Tengah, Karsamenak Kawalu, Kota Tasikmalaya. Pangkat _golongan pembina _4A. Jabatan Lektor Kepala. Unit tugas dosen program studi kesehatan masyarakat Universitas Siliwangi. Riwayat pendidikan: Sarjana Pendidikan Biologi IKIP Bandung, lulus tahun 1993. Magister Kesehatan FAAL Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 2004. Doktor Ilmu Kesehatan Universitas Airlangga Surabaya tahun 2013. Pengalaman kerja atau tugas tambahan: Kepala Laboratorium Biokimia dan FAAL Universitas Negeri Gorontalo, Kepala Pusat Pengembangan Sekolah atau Desa Tertinggal Universitas Negeri Gorontalo, Kepala Pusat Pengembangan Karakter Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal Universitas Siliwangi, Ketua Tim Akreditasi Universitas Siliwangi, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi, Ketua Pusat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Waspada Corona Universitas Siliwangi. Pemateri kedua, nama lengkap Nurlina SKM MKes Epid, jenis kelamin perempuan, jabatan fungsional lektor, NIP_NIK 41120207, NIDN 04 1507 7601. Tempat dan tanggal lahir Semarang 15 Juli 1976. Email nurlina@unsil.ac.id. Nomor telepon atau handphone 088122235388. Alamat kantor Jalan Siliwangi nomor 24 Tasikmalaya. Nomor telepon 0265 324445. Lulusan yang telah dihasilkan S1 40 orang. Mata kuliah yang diampu: telaah epidemiologi, epidemiologi penyakit tidak menular, surveillance kesehatan masyarakat, komputer kesehatan. Riwayat pendidikan: S1 di Universitas Diponegoro, bidang ilmu kesehatan masyarakat, tahun masuk 1995, tahun lulus 2000. S2 Universitas Diponegoro dengan bidang ilmu epidemiologi, tahun masuk 2005 dan tahun lulus 2008. Pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir: tahun 2015 dengan judul penelitian Analisis Kadar Asam Urat dan Resiko Penderita Hipertensi pada Dosen dan Tenaga Pendidikan, sumber hibah dosen pemula Simlitabmas Dikti. Tahun 2016, analisis ketidakamanan street food di sepanjang Jalan Siliwangi, sumber Unsil. Tahun 2017, hubungan riwayat keluarga, obesitas, dan kebiasaan merokok dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2, dengan sumber Unsil. Tahun 2018, analisis faktor pengetahuan yang berhubungan dengan higien sanitasi pedagang makanan jajanan di Sekolah Dasar Kecamatan Tawang, dengan sumber Unsil. Tahun 2019, identifikasi faktor resiko penyakit jantung pada masyarakat di Pos Pembinaan Terpadu atau Posbindu Puskesmas Ciberem, dengan sumber Unsil. Pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir: pada tahun 2015 dengan judul Pengabdian kepada Masyarakat, Awareness Penyakit Asam Urat di Kelurahan Setiawargi dengan pendanaan sumber Universitas Siliwangi. Pada tahun 2016 dengan judul Pengabdian kepada Masyarakat, ITGBM Pelatihan Juru Pemantau Jumantik,
Cilik dalam pemberantasan penyakit demam berdarah dengan pendanaan sumber Universitas Siliwangi. Pada tahun 2017, dengan judul Pengabdian kepada Masyarakat, Pelatihan Masyarakat Peduli Hipertensi, pendanaan bersumber dari Universitas Siliwangi. Pada tahun 2017, dengan judul Pengabdian kepada Masyarakat, IBP Bahaya Nafza untuk Fisiologi Otak dan Sistem Syaraf, pendanaan sumber dari Universitas Siliwangi. Pada tahun 2018, dengan judul Pengabdian kepada Masyarakat, IBBM Baby Lead Winning, dengan pendanaan sumber dari Universitas Siliwangi. Pada tahun 2019, dengan judul Pengabdian kepada Masyarakat, IBBM Awareness Penyakit Jantung pada Penderita Hipertensi, pendanaan sumber dari Universitas Siliwangi. Pemateri ketiga, nama lengkap Ise Siti Aisyah, SPMKes, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bandung 24 Juni 1980, email isesitiaisyah@unsil.ac.id, nomor handphone 081390794448, pekerjaan dosen PNS FIK Unsil, jabatan Wakil Dekan 2, alamat rumah Jalan Margaharja nomor 9, Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Golongan darah O, nama suami Marhaban Syaiful Hamid SPT, pekerjaan suami manajer marketing PT DTI, golongan darah suami O. Riwayat pendidikan S1, Institut Pertanian Bogor, IPB dengan bidang ilmu gizi masyarakat dan sumber daya keluarga, tahun masuk 1998, tahun lulus 2004. S2, Universitas Padjadjaran Bandung dengan bidang ilmu Magister Kesehatan Masyarakat, promosi kesehatan, tahun masuk 2007, tahun lulus 2009. Pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2013, dengan judul penelitian hubungan tingkat pengetahuan ibu balita mengenai penyakit pneumonia dan kondisi paparan pencemaran polusi udara di lingkungan rumah dengan tingkat kejadian pneumonia. Sebagai ketua dengan pendanaan sumber pribadi. Pada tahun 2016 dengan judul penelitian hubungan anemia ibu hamil dengan BBLR pada bayi di Rumah Sakit SMC, sebagai anggota dengan pendanaan sumber LPPM. Pada tahun 2016 dengan judul penelitian Sosiodemografi Partisipasi Pria dalam Kesehatan Reproduksi, sebagai anggota dengan sumber pendanaan LPPM. Pada tahun 2016 dengan judul penelitian Faktor Risiko yang berhubungan dengan obesitas remaja, studi pada mahasiswa FIK Universitas Siliwangi, Tasikmalaya tahun 2016, sebagai anggota dengan pendanaan sumber LPPM. Pada tahun 2017 dengan judul penelitian Analisis Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan berobat pada penderita TB paru, sebagai anggota dengan pendanaan bersumber dari LPPM. Pada tahun 2017 dengan judul penelitian Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian TB paru di wilayah Puskesmas Cihidung, sebagai ketua dengan pendanaan dari pribadi. Riwayat pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 jenis kegiatan Pola Hidup Sehat bagi Wanita, sebagai pemateri yang bertempat di Sekretariat KWT Parakanyasa Kelurahan Indihiang, Tasikmalaya. Pada tahun 2017 dengan jenis kegiatan ITGBM, pembentukan dokter cilik sebagai bagian dari unit kesehatan sekolah atau UKS, sebagai pemateri bertempat di SDIT Ibadur Rahman. Pada tahun 2017 dengan jenis kegiatan sosialisasi penyakit DBD di Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, sebagai pemateri bertempat di kantor RW 14 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Berikut kurikulum vitae dari beberapa pemateri. Selanjutnya, materi pertama tentang histori, visi, dan tujuan fakultas yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Asep Suryana Abdurrahman SPD MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Asep Suryan Abdul Rahmat. Alhamdulillah saat ini saya mendapat amanat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan ya, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Selamat datang pada adik-adik mahasiswa baru yang telah bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Ilmu Kesehatan, baik itu yang berasal dari prodi Kesehatan Masyarakat maupun yang memilih prodi Gizi. Fakultas Ilmu Kesehatan pada awalnya berdiri tahun 1999 dengan nama Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan hanya ada satu prodi, yaitu prodi Kesehatan Masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 2011 Fakultas Kesehatan Masyarakat berubah menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan, tetapi prodinya masih tetap hanya satu, yaitu prodi Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2018 Fakultas Ilmu Kesehatan membuka prodi baru, yaitu prodi Gizi. Oleh karena itu, sampai saat ini kita sudah memiliki dua prodi, yaitu prodi Kesehatan Masyarakat dan prodi Gizi. Kedepannya nanti kita akan mengembangkan lagi berbagai macam keilmuan yang terkait dengan kesehatan, ya, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, terutama kebutuhan masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Adapun yang menjadi visi dari Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu sama mengikuti dari visi universitas, yaitu menghasilkan lulusan yang tangguh, ya, unggul dan tangguh, serta berjiwa wirausaha dan berwawasan kebangsaan yang tinggi. Itu visi kita. Kemudian misinya sudah barang tentu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu dari mulai mengembangkan pengajaran, ya, kemudian melaksanakan pengabdian dan melakukan penelitian, serta ditambah dengan melaksanakan kerjasama antar lembaga dengan berbagai mitra, baik pemerintah maupun swasta, dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini kita tuangkan dalam tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Ilmu Kesehatan, yang mana tujuan ini kita bagi menjadi tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, dan tujuan jangka menengah. Semuanya ada dalam rencana strategis Fakultas Ilmu Kesehatan yang sudah disepakati dan disetujui oleh pihak Universitas Siliwangi atau pihak rektorat. Itu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk mengejar atau mencapai visi tadi dan misi tadi, maka semua stakeholder, baik mahasiswa, tenaga kependidikan maupun dosen, diharapkan betul-betul mau dan mampu untuk melaksanakan misi tersebut. Kita berharap ke depan target utama kita itu, tujuan yang paling jangka pendeknya adalah terjadinya peningkatan akreditasi. Pada saat ini di Fakultas Ilmu Kesehatan, prodi Kesehatan Masyarakat sudah memiliki akreditasi B, ya. Untuk prodi Gizi masih dalam proses pembimbingan akreditasi dari LAMPTKS. Nah, terkait dengan itu, maka tujuan utama kita itu adalah meningkatkan akreditasi atau memperoleh akreditasi yang lebih bagus. Salah satu berbagai indikator dalam akreditasi itu harus kita penuhi. Salah satunya adalah kualitas mahasiswa. Yang disebut kualitas mahasiswa di sini adalah berapa IPK rata-rata mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama studi mahasiswa dari mulai masuk sampai dia menjadi sarjana. Yang ketiga, berapa lama dia membutuhkan waktu untuk bisa bekerja atau berwirausaha di bidang kesehatan. Nah, dan yang keempat, berapa banyak, ya, mahasiswa yang mampu mendapatkan atau lulusan yang mampu mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan sesuai dengan bidangnya. Pekerjaan yang dimaksud tentu saja selain menjadi pegawai, bisa juga untuk menjadi seorang wirausaha di bidang kesehatan. Nah, ini hal-hal yang mungkin harus kita genjot bersama, karena ini tidak hanya menjadi tanggung jawab para dosen, tetapi juga menjadi beban untuk mahasiswa yang insya Allah suatu saat nanti Anda akan menjadi lulusan. Oleh karena itu, saya berharap tidak ada dari adik-adik yang masuk saat ini bercita-cita ingin menghabiskan masa studi yang maksimal, ya,
yaitu 7 tahun, 14 semester. Ini sangat-sangat tidak diharapkan. Saya berharap target kita itu minimal 60% mahasiswa lulus tepat waktu. Yang disebut tepat waktu maksimal 4 tahun. Ya, maksimal 4 tahun dengan IPK di atas 3,25. Nah, ini yang kita harapkan, ini yang kita mau kejar. Tolong, ini tidak bisa kita capai ya, tanpa melibatkan mahasiswa. Jadi sekali lagi kepada adik-adik dari mulai sekarang, jangan berharap untuk lulus 7 tahun, tapi berusaha lulus 3,5 tahun dengan IPK yang syukur bisa dengan pujian. Ya. Dengan pujian itu berapa? Ya, kurang lebih 3,75. Ya. Nanti bisa tanya ke kakak-kakaknya. Ya. Bagaimana cara meraih IPK seperti itu? Bagaimana cara mempercepat studi? Selain itu, kita juga berharap selama Anda menjadi mahasiswa nanti, tidak hanya bidang akademik yang Anda geluti. Karena tadi mentang-mentang harus IPK-nya tinggi dan kuliahnya cepat, maka Anda melupakan sosok sosial Anda sebagai mahasiswa. Anda tahu mahasiswa itu adalah social control di masyarakat. Saya berharap juga seluruh adik-adik mahasiswa yang baru masuk ini ikut aktif dalam organisasi kemahasiswaan, baik di tingkat prodi, di tingkat fakultas, maupun di tingkat institut. Anda boleh belajar berorganisasi, belajar bermasyarakat, belajar berdemokrasi, belajar melaksanakan pengabdian, sekaligus belajar melaksanakan penelitian yang barang tentu semuanya butuh pengetahuan yang insya Allah akan Anda dapatkan selama Anda berkuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan. Itu yang menjadi target-target utama kami, selain target-target lain yang mungkin akan menjadi beban para dosen, para tenaga pendidik. Untuk dosen, kita tiap tahun berusaha untuk meningkatkan kualifikasi dosen ya, dari S2 menjadi S3, dan kita juga masih mengejar peningkatan kualifikasi dosen dari secara jabatan akademik, dari asisten ahli menjadi lektor, yang dari lektor menjadi lektor kepala, dan dari lektor kepala menjadi guru besar. Memang agak ada sedikit kelemahan di kita, bahwasanya Fakultas Ilmu Kesehatan belum memiliki guru besar ya, belum memiliki seorang profesor, dan masih sedikit yang jabatan akademiknya lektor kepala. Itu menjadi target kita juga ke depan, memicu para dosen untuk bisa meningkatkan kualifikasinya. Untuk para tendik, kita berusaha setiap tahun untuk mengirim tendik mengikuti berbagai pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelayanan kepada mahasiswa, terutama selain pelayanan para tendik terhadap para dosen ya. Jadi semua stakeholder yang menjadi sivitas akademika Fakultas Ilmu Kesehatan diharapkan bersama-sama ya, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan akreditasi. Ya, akreditasi, tidak ada akreditasi fakultas, tetapi yang ada adalah akreditasi program studi. Namun demikian, nilai fakultas sangat ditentukan oleh nilai dari akreditasi program studi. Begitu juga akreditasi perguruan tinggi atau APT itu sangat-sangat ditentukan oleh seberapa bagus akreditasi program studinya. Itu saja mungkin yang menjadi harapan saya. Selamat bergabung kepada adik-adik mahasiswa, selamat berkarya, silakan tumpahkan kemampuan dan minat Anda ya, maksimalkan ya kesempatan yang ada selama Anda berkuliah di sini. Saya berharap tidak ada di antara Anda akan mengundurkan diri dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Kenapa? Perlu saya garis bawahi. Untuk masuk ke Fakultas Ilmu Kesehatan, baik di program studi kesehatan masyarakat maupun program studi gizi, itu perjuangannya sangat-sangat berat. Ya, kalau kita lihat dari angka statistika, kedua prodi tadi, ya, kedua prodi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan, dari peminat dengan yang diterima, rasionya atau presentasinya hanya di bawah 10%. Jadi dari setiap 100 pendaftar ke prodi gizi maupun kesmas, yang diterima di bawah 10 orang. Sehingga Anda yang hari ini duduk di sini bergabung dengan kami, termasuk orang-orang yang diberi kenikmatan
berkesempatan untuk mengembangkan diri di Fakultas Ilmu Kesehatan. Sekali lagi, saya berharap tidak ada lagi orang atau mahasiswa yang di semester depan minta pindah atau keluar. Hanya satu harapan saya hanya akan mengeluarkan Anda dari kampus ini, dari fakultas ini dengan satu surat saja, ya, yaitu ijazah Anda dilengkapi dengan transkrip dan sertifikasi profesi. Hanya itu harapan saya. Saya juga berharap melalui Anda, maka salah satu indikator akreditasi yang lain yaitu angka DO atau angka putus kuliah di fakultas kita akan menurun. Tadi sekali lagi, tolong dipahami bahwa hari ini Anda berdiri, mungkin ada yang duduk mungkin di sini bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Ilmu Kesehatan bukan suatu kebetulan. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan suatu kebetulan, tapi itu betul-betul suatu kenikmatan hasil dari upaya Anda. Manfaatkan kenikmatan, manfaatkan kesempatan itu untuk mewujudkan siapa jati diri Anda. Bisakah kita mengabdi di bidang ilmu kesehatan demi kesejahteraan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat maupun Indonesia. Selamat sekali lagi, terima kasih. Salam FIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua tentang paparan kebijakan akademik dan kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlina, SKM MKes EPID. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Nurlina. Saya di sini sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Pada rangkaian acara kegiatan orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi di Fakultas Ilmu Kesehatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan akademik dan kemahasiswaan. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, sebelum kita ke kegiatan akademik, tentu kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya visi dari fakultas kita, ya. Jadi Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki visi, ya. Visi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi adalah menjadi fakultas yang tangguh dalam menyelenggarakan pendidikan ilmu kesehatan untuk membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Sedangkan misi dari Fakultas Ilmu Kesehatan yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kompetensi di bidang ilmu kesehatan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mengikuti perkembangan zaman serta dilandasi iman dan takwa. Yang kedua adalah membangun kemitraan dan jejaring dengan pengguna, yaitu masyarakat, pemerintah, swasta, dan alumni dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan, baik tingkat lokal dan nasional. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Dan yang keempat, mengembangkan sarana prasarana di bidang ilmu kesehatan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kita tahu bahwa untuk perguruan tinggi ini kita harus memahami apa itu tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian. Tentu saja sebagai mahasiswa nanti Anda mengikuti kegiatan pendidikan dalam bentuk perkuliahan, kemudian Anda juga harus melakukan penelitian dalam bentuk kegiatan tugas akhir dan tugas-tugas lapangan yang akan diberikan oleh dosen Anda. Kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Tasikmalaya dan di Indonesia. Fakultas Ilmu Kesehatan mempunyai 2 jurusan atau mempunyai 2 program studi, yaitu program studi kesehatan masyarakat dan program studi gizi. Nah, kalau Anda menjadi mahasiswa nanti, maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan registrasi untuk menjadi mahasiswa aktif. Registrasi akademik ini merupakan kegiatan Anda mendaftarkan diri
untuk mengambil mata kuliah apa saja yang akan Anda kontrak pada semester tersebut. Kemudian KRS ini Anda ambil secara online ya. Jadi mahasiswa disebut mahasiswa aktif kalau sudah mengisi KRS dan mengontrak mata kuliah yang ada di SIMAK setiap semester. Jadi Anda harus ingat bahwa setiap semester kalau belum lulus Anda harus tetap melakukan validasi KRS. Kadang-kadang mahasiswa itu skripsi misalnya 1 semester, kemudian dia belum selesai, kemudian pada saat registrasi dia tidak registrasi karena dianggap di SK skripsi itu berlakunya 1 tahun, padahal kewajiban dari mahasiswa adalah melakukan registrasi setiap 6 bulan sekali atau setiap semester. Jadi harus diingat bahwa nanti kalau skripsi tersebut tidak dikontrak lagi pada semester tersebut, maka nilainya tidak bisa keluar. Jadi harus tetap dikontrak lagi walaupun skripsi itu SK-nya 1 tahun, tapi setiap semester mahasiswa harus melakukan kontrak ulang untuk KRS skripsi. Ini yang saya tekankan. Nah, yang perlu diingat juga adalah mahasiswa itu di Universitas Siliwangi dapat dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif. Mahasiswa tidak aktif yang bagaimana kalau tidak melakukan registrasi. Kemudian yang harus diketahui bahwa kalau tidak registrasi itu dihitung lama studinya. Jadi walaupun Anda misalnya tidak kuliah, tapi masa studi Anda tetap berlanjut ya. Dan kita tahu bahwa masa studi itu paling lama 7 tahun. Kalau lebih dari 7 tahun, maka ada beberapa pilihan. Yang pertama, Anda mengundurkan diri atau diberikan SKDO, atau Anda diberi kesempatan untuk pindah ke universitas lain, ya. Nah, disebut mahasiswa tidak aktif kalau tidak melakukan validasi selama 2 semester berturut-turut. Atau mungkin secara acak 3 semester kadang registrasi, kadang tidak ya, itu juga disebut sebagai mahasiswa yang tidak aktif. Nah, dan kewajiban mahasiswa tadi adalah wajib melakukan registrasi. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu juga pernah terjadi dia hanya membayar tapi tidak mengontrak mata kuliah, maka dia juga tidak dikategorikan sebagai mahasiswa aktif. Jadi yang disebut mahasiswa aktif itu bayar dan kontrak kuliahnya. Kalau hanya bayar saja mata kuliahnya tidak dikontrak, itu tidak bisa disebut mahasiswa aktif karena tidak ada namanya mata kuliah yang diikuti pada semester itu. Nah, aturan akademik yang selanjutnya adalah mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% kehadiran. Ini menjadi syarat untuk dapat mengikuti ujian. Dan pada mata kuliah praktikum itu kehadirannya harus 100%. Ya, kemudian untuk mengikuti ujian skripsi atau dapat melaksanakan ujian sidang skripsi, maka mahasiswa juga mempunyai persyaratan. Salah satunya adalah berhasil untuk mengikuti tes TELP dengan skor minimal 400. Tes ini diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Universitas Siliwangi dan harus diikuti oleh mahasiswa sebelum tugas akhir ya. Jadi kita ingin bahwa mahasiswa kita mempunyai kompetensi ya di bidang bahasa Inggris, karena salah satu dari keluhan pengguna kita adalah minimnya kemampuan bahasa Inggris ya untuk lulusan, sehingga Universitas Siliwangi mempunyai kebijakan untuk mahasiswa yang lulus itu minimal skor TELF-nya itu adalah 400. Nah, setiap semester mahasiswa akan mengontrak mata kuliah dan mengambil mata kuliah dalam bentuk SKS atau satuan kredit semester ya. Dan ini merupakan satuan waktu proses belajar aktif. Beban 1 semester ini meliputi kegiatan tatap muka. Tatap muka itu dengan jadwal atau dengan waktu 50 menit per minggu per semester. Kemudian juga ada penugasan terstruktur dalam 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit. Jadi tidak bisa Anda hanya mengandalkan perkuliahan yang diberikan oleh dosen dalam waktu 50 menit 1 SKS. Karena ilmu itu sangat luas sehingga mahasiswa dituntut untuk melakukan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester ya. Sehingga nanti ilmu yang didapatkan lebih banyak dengan sumber belajar dari banyak hal ya, dari banyak sumber belajar.
Nah, kemudian mungkin yang perlu kita jelaskan juga bahwa selama pandemi COVID-19 ini, pembelajaran yang dilakukan di Universitas Siliwangi dan di Fakultas Ilmu Kesehatan itu dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh, karena kita ingin bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tapi dengan kondisi yang aman, mengingat mahasiswa kita itu dari banyak tempat, banyak yang dari zona merah, sehingga menjadi berisiko kalau perkuliahan dilakukan secara tatap muka atau luring ya. Nah, untuk pembelajaran daring untuk semester ini itu dapat dilakukan sesuai ya dengan kesepakatan dengan dosennya dalam bentuk kelas virtual, yang di situ bisa menggunakan virtual class unsil atau V-Class unsil, kemudian juga bisa dengan menggunakan Google Classroom ya, atau dengan secara sinkronus atau tatap muka langsung melalui video konferensi ya, bisa melalui aplikasi Zoom, Unsil Meet atau Google Meet ya, nanti disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Nah, untuk kurikulum itu kita mengacu pada kurikulum berbasis pendidikan tinggi atau KPT sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Namun di dalam penyusunan kurikulum di Fakultas Ilmu Kesehatan, kita juga mengikuti kurikulum arahan dari asosiasi kita ya. Untuk Kesmas itu asosiasi kita yang kita ikuti adalah IPTKMI atau Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan untuk asosiasi gizi itu kita tergabung atau menjadi anggota AIPGI ya. Jadi Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia. Sehingga kurikulumnya itu mengacu pada kurikulum yang sesuai dengan standar asosiasi. Kemudian kita juga pada saat penyusunan kurikulum mengundang ikatan profesi ya. Yaitu kalau di kesehatan masyarakat adalah IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan kalau di gizi itu Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Nah, pada saat penyusunan kurikulum kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan dari stakeholder kita. Siapa stakeholdernya? Karena kita bergerak di bidang kesehatan, maka stakeholder kita adalah dinas kesehatan baik kota kabupaten, kemudian puskesmas, rumah sakit, dan dari sektor swasta yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, nanti Anda akan mempunyai dosen wali atau disebut sebagai penasehat akademik ya. Nah, apa yang diberikan oleh dosen wali? Jadi dosen wali ini bertugas untuk memberikan bimbingan, nasihat kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu ya. Kemudian dosen wali ini juga akan memutuskan atau mengakseptasi mata kuliah apa saja yang Anda kontrak ya. Apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang ada di jurusan atau program studi, atau mungkin ada yang melebihi SKS, maka akan di-reject atau ditolak oleh dosen wali. Jadi dosen wali di sini juga mempunyai kewajiban untuk tadi melakukan accepted atau persetujuan ya untuk KRS yang diambil oleh mahasiswa. Kemudian juga dosen wali akan memberikan atau membuat laporan rekomendasi ya tentang mahasiswa perwaliannya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang mungkin bermasalah dengan bidang akademik, maka dosen wali ini membantu ya, misalnya menyelesaikan permasalahan dari mahasiswa tersebut. Kemudian juga dosen wali akan memberikan peringatan kalau seandainya mahasiswa itu tidak sesuai dengan koridor akademik misalnya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk beban studi. Jadi beban studi itu beban belajar untuk sarjana kesehatan masyarakat atau jurusan kesehatan masyarakat, bebannya adalah 148 SKS yang harus diikuti. Kemudian S1 gizi itu beban belajarnya 144 SKS. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok berbeda? Ya karena memang kurikulumnya itu yang penting memenuhi ya, bahwa persyaratan untuk S1 itu minimal 144. Jadi ada yang mengambil SKS minimal, ada yang SKS-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan prodinya masing-masing ya, karena harus ada kekhasan ya dari program studi yang harus diikuti oleh mahasiswa.
Nah, SKS ini atau beban belajar ini ditempuh dalam waktu 7 tahun paling lama. Jadi jangan sampai 7 tahun ya. Karena begitu masa studi Anda habis, maka harus atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan ya. Kemudian mungkin ada perbedaan dulu pada saat Anda perkuliahan, pada saat SMA ya, untuk penilaian. Dulu kan nilainya 80, 70. Nah sekarang untuk nilai di perguruan tinggi, khususnya di kesehatan masyarakat dan di gizi, itu nilai dibuat atau dinyatakan dalam bentuk huruf ya, yaitu A dengan bobot 4 atau sangat baik, B dengan bobot 3 atau baik, C 2 atau cukup, D 1 atau kurang, dan E itu gagal. Yang sering kali terjadi itu mahasiswa kalau dapat nilai C bingung, minta ujian ulang, padahal sebenarnya C itu lulus ya, cuma nilainya cukup gitu ya. Kemudian untuk nilai kelulusan tadi ya, jadi mahasiswa itu kalau misalnya dia pada saat perkuliahan mengambil SKS itu nilainya ada yang gagal atau E, maka harus dikontrak ulang ya. Dan kalau nilainya D, itu di transkrip nilai pada saat kelulusan maksimal 2 mata kuliah, jadi tidak boleh lebih dari 2 mata kuliah. Tapi ingat bahwa 2 mata kuliah itu bukan termasuk mata kuliah kelompok utama, yaitu pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan agama. Itu tidak boleh D. Ya, kalau nilainya masih D itu belum boleh lulus, belum boleh ujian sidang skripsi, harus dikontrak ulang sampai nilainya bukan D dan E ya, jadi harus lulus untuk nilai mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan agama. Nah, mahasiswa yang mendapat nilai C itu dapat melakukan perbaikan. Caranya bagaimana? Mengontrak lagi mata kuliahnya di semester yang sama. Maksudnya kalau dulu mata kuliah itu adanya di semester ganjil, maka hanya bisa dikontrak hanya di semester ganjil saja. Kalau mata kuliah itu di semester genap, maka bisa dikontrak untuk semester genap ya. Jadi nilainya setiap mahasiswa harus mencatat nih mata kuliah apa saja yang belum diikuti ya, dan mata kuliah apa saja yang nilainya masih D dan E ya. Mungkin itu untuk akademik yang perlu disampaikan dan harus dipahami, dan mahasiswa juga harus melihat kalender akademik ya, karena di kalender akademik itu ada jadwal kapan registrasi, kapan ujian tengah semester, kapan ujian akhir semester ya. Nah, harapan kami di fakultas ini tadi bisa mencapai visi dan misi ya, yaitu nanti kita menghasilkan lulusan ya yang berkompetensi di bidangnya masing-masing ya, untuk di gizi dan di kesehatan masyarakat. Dan visi misi dari fakultas kita tercapai, yaitu menjadi institusi yang unggul di bidang di bidang Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2022. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk acara orientasi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga tentang paparan kebijakan administrasi umum dan keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Ise Siti Aisyah, SP.Mkes. Perkenalkan, nama saya Ise Siti Aisyah. Saya diamanahi sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun yang menjadi tugas dari Wakil Dekan Bidang 2 ini adalah yang pertama melakukan koordinasi dengan Kasubag TU Fakultas Ilmu Kesehatan, lalu juga melakukan perencanaan anggaran untuk tahun ke depan, 1 tahun ke depan, itu bekerjasama dengan Kasubag, BPP, dan ketua prodi ya dari tiap fakultas. Lalu juga melakukan penyusunan dan juga melakukan pelaksanaan dari anggaran yang telah ditetapkan selama 1 tahun,
dan bagaimana kita juga mengatur cash flow, bagaimana juga mengatur bagaimana supaya penyerapannya juga baik gitu ya, dan bagaimana melaksanakan pencairan. Nah, untuk kaitannya dengan mahasiswa tentu kita Wakil Dekan 2 juga meng-ACC atau anggaran-anggaran dari kemahasiswaan, kegiatan organisasi ya, dari mulai BEM, BLM, dari Hima ya, nanti lewat Wadek 2 bagaimana, apakah itu perlu di ACC atau tidak, apakah anggaran yang ditetapkan sudah sesuai dengan SBM atau tidak, baru nanti juga mendapatkan ACC persetujuan dari Wadek 1 bidang kemahasiswaan ya. Lalu juga bagaimana tadi ya koordinasi dalam Kasubag TU terkait dengan kepegawaian, karir dosen, dan juga tadi ya kebutuhan tambahan adanya formasi dosen VMS itu juga melalui Wakil Dekan 2. Lalu ketika peminjaman alat, prasarana-sarana dan ruangan itu juga melalui Wadek 2. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.